Aku berharap Bibio bisa terus menemani kita. Keluarga bahagia bersama. Ayah, Bibio, kalian tiup lilin bersama ya. Oke. Yulin, kamu terlalu beruntung. Yuan dan Yulin kan cinta pertama. Bertahun-tahun gak berubah, cinta sejati kayak gini susah dicari. Jangan asal ngomong. Yuan kan perempuan. Muka tipis. Sudah melindungi dia. Kalau begitu, tunggu APA lagi. Cepat cium dong. Iya cium. Cium-cium. Istriku masih di sini. Bikin ilfio. Sudah, potong kuenya. Ayah, kamu dan Bibio potong bersama ya. Iya potong bersama. Aku fotoin kalian. Cuma potong kue, ngapain serius banget? Yulin, hidupmu susah banget ya. Istri, lihat. Sesuka hetai. Ah, Benar-benar pasangan yang serasi. Tuan muda, mobil sudah kusiapkan. Akhirnya kau bisa pergi untuk selamanya. istri tunggu sebentar. Ayah, ngapain kau urusi dia? Waktu itu dia mendorong Bibio. Kali ini pasti cemburu lagi, dia juga nggak bisa apa-apa. Iya Kak Yulin, kakak ipar cuma ngikutin kamu. Kalau kamu nggak kasih uang, dia nggak bisa kemana-mana. Paling-paling, pulang, kunci pintu ruang belajar. Kau rayu dikit pasti baik kan? Ayo kita lanjut merayakan. Baiklah. Cepat makan, ayo makan. Tuan muda, mobil sudah parkir di pinggir jalan. 15 tahun pengorbanan. Berakhir seperti ini. Ayo pulang. Ya. Selama ini urusan keluarga di dalam dan luar, semuanya ditanggung guru sendirian. Murid-murid bukanlah penerus sejati ahli pengobatan. Tuan muda, kalau kau tidak kembali, guru benar-benar tidak tahu. Harus menyerahkan tanggung jawab ini kepada siapa? Ayah, anakmu tidak berbakti. Selama ini membuatmu khawatir. Ayo cepat duduk. Anakku, kau menderita. Aku sudah dengar. Keterlaluan. Pulang saja, keluarga Li selalu menjadi penyokongmu. Tidak ada yang berani menyakitimu lagi. Ibu, aku lapar. Makanannya sudah siap belum? Ebio. Lapar banget. Aku mau makan sayap ayam kola. Istri, buatkan aku sup ginseng. Yuan akhir-akhir ini capek banget ya. Istri. Dulu setiap aku pulang, sintong apapun yang sedang dikerjakan akan berhenti sejenak untuk menyambutku. Hidup di rumah sakit jiwa, semua serba dilayani. Lama-lama jadi malas. Ayah, kamu harus menegakkan aturan lagi untuknya. Ebio, kamu tulia? Ayah, sepertinya ibu benar-benar tidak di rumah. Jangan-jangan dia belum pulang. Kita semua pergi ke Maladewa, seminggu sudah kembali. Dia belum juga pulang? Tidak mungkin, dia bahkan tidak punya uang 100.000. Mau sembunyi di mana? Dia tidak sepintar Tante Yo. Mungkin dia pergi mencari teman? Mana ada teman? Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Kakak Yulin, kakak ipar tidak akan sebodoh itu, meniru novel hilang begitu saja. Biar kamu merasa tidak bisa hidup tanpa dia. Kalau benar begitu, sangat konyol. Tante Yo benar,
dia sengaja melakukannya. Dengan cara kekanak-kanakan untuk menarik perhatian kita. Padahal aku sempat khawatir sebentar. Kakak Yulin, jangan panik. Kalau tidak punya uang, kakak ipar akan pulang sendiri. Jangan pedulikan dia. Biar dia belajar. Ayah, jangan khawatir, mungkin. Besok dia akan pulang dengan muka masam, merawat kita lagi. Besok, pulang dengan baik-baik. Kalau tidak, jangan pernah pulang lagi. Lupakan dia, aku traktir, kita makan di luar. Ayo, ayah. Istri. Ibumu tidak pulang, seharusnya dia sudah menyiapkan sarapan dan menunggu kita di sini. Itu kewajibannya, dia cuma ibu rumah tangga. Kalau tidak masak, ngapain lagi? Beberapa hari lagi, orang tuaku akan datang dari kampung. Sekarang dia hilang. Li Sintong, bagus. Sangat bagus, aku tidak akan menyerah. Ayah, apa kita harus mencari ibu? Cari apa? Beberapa hari lagi orang tuaku datang dari kampung. Aku sudah pesan kamar di Hotel Junhao. Datang atau tidak, terserah kamu. Dulu, orang tuanya bilang, memperlakukan aku seperti anak sendiri. Aku dengan setia menemaninya tanpa keluhan. Bahkan saat dia bilang mau cerai, aku bisa memahaminya. Dia cuma lagi kesal karena bisnisnya tidak lancar. Siapa sangka, 15 tahun ini, aku sudah menjadikan diriku sendiri bahan lelucon. Young Master. ITU Miraka. Chen Yulin, kalau kamu sudah mengundangku, mana mungkin aku enggak datang. Tapi kali ini, aku akan menyelesaikan semuanya. Habis-habisan dengan kalian. Daniel. Buatkan draft perjanjian cerai. Pa, Mama Datang. Jangan salah paham, barusan. Bulu mata Yuan kemasukan sesuatu. Aku cuma bantu Tio. Pak, ngapain kamu jelasin ke dia? Kamu sama Tanjau. Kan juga nggak beneran ngapa-ngapain. Yang harus jelasin itu kamu kan? Kamu ngilang kemana aja 2 hari ini? Kamu pernah peduli sama hidup kita nggak sih? Yuan bilang kamu sengaja ngilang. Awalnya aku nggak percaya, tapi sekarang kelihatannya. Kamu memang licik ya. Silakan pikir apa mau kamu, aku hari ini ada urusan. Tanda tangan ini. Apa ini? Yulin, kalau ada masalah, keluarga harus duduk bareng dulu. Iya, baik. Duduk dulu, jangan bikin orang tua tidak senang. Melihat kalian mengurus rumah tangga kecil ini dengan baik, kami sebagai orang tua jadi lega. Mama, Papa, maaf bikin khawatir. Alasan kenapa aku dan Xiao Kai beberapa tahun ini bisa hidup bahagia, semua berkat pengorbanan diam-diam satu orang. Aku senang kamu bisa bilang begitu. Nak, kamu harus hargai orang yang ada di sampingmu. Orang yang aku maksud adalah Yuan. Yuan ini. Kok kayak familiar ya? Oh iya, aku ingat. Cinta pertama Yulin. Kayaknya namanya juga Yuan ya. Yulin, kok kamu bisa sebodoh ini? Sintong merawatmu dengan setia selama 10 tahun. Setiap kamu sakit, Sintong selalu begadang semalaman merawatmu. Rumah tanggamu sekarang bisa sebahagia ini. Samuel Burkett X Ian Tong. Pak, selama 10 tahun ini, Sintong memang merawat aku dan Xiao Kai dengan sangat baik. Tapi 2 tahun lalu, Xiao Kai kena penyakit aneh. Bagaimana juga tidak bisa sembuh. Yuan menggunakan koneksinya, menghabiskan banyak uang. Untuk terus membeli obat dari tabib keluarga Li, penyakitnya baru bisa stabil. Kalau bukan karena Yuan. Keluarga ini sudah hancur sejak lama. Sintong, kamu juga jangan terlalu banyak pikiran. Aku hanya ingin berterima kasih kepada Yuan. Lagi pula dia sudah berkorban banyak, jangan sampai dia kecewa. Artinya, istri yang sudah menemanimu selama 15 tahun, tidak bisa menandingi seorang yang baru merawatmu dan Xiao Kai. Selama 2 tahun, kamu takut dia kecewa. Tidak takut aku kecewa? Sayang. Jangan marah lagi, bukankah karena kemarin kalian berdua jatuh bersamaan, aku mengantarnya ke rumah sakit, tidak mengantarmu? Marah ya? Sudah, aku salah, aku janji. Lain kali jika ada kejadian seperti ini, aku pasti akan merawatmu dulu, oke? Aku tahu, belakangan ini ada sedikit kesalahpahaman antara kita, tapi lagi pula kita sudah bersama selama 15 tahun, percayalah padaku. Setelah penyakit Xiao Kai sembuh, kita masih akan menjadi keluarga yang bahagia. Keluarga bahagia beranggota 3. Sayangnya, di sana tidak akan ada aku. Oke, sayang.
Sudahlah. Paman dan Bibi, susah-susah datang. Kakak ipar, kamu lebih mengerti. Kakak Yulin, tidak bermaksud menceraikanmu. Ayo, semuanya makan dulu. Ayo, makan. Bibio, kamu cantik sekali, berdiri bersama ayah. Benar-benar jodoh yang tarik Jurgen. Xiao Kai, jangan ngawur. Aku tidak ngawur, orang yang berpikiran jernih pasti bisa melihat. Kamu dan Bibio memang sangat cocok. Selamat untuk kalian berdua. Ayah dan ibu susah-susah datang. Ayo, semuanya angkat gelas. Ayah, sekarang ini benar-benar harus berfoto keluarga. Ayah, Bibio, kalian dekatkan dengan kakek nenek. Aku akan memotret kalian. Iya, baik. Xiao Kai, kalau mau berfoto keluarga, kamu juga datang sini. Aku juga ikut. Siapa yang akan memotret? Kakak ipar, bagaimana kalau kamu yang memotret kami? Kakak ipar, biar aku lihat. Kakak ipar, fotomu bagus sekali. Kakak ipar, terima kasih. Kakak ipar, maaf, aku tidak sengaja. Aku hanya menganggap kakak Yulin sebagai kakak. Aku tidak bermaksud merusak rumah tanggamu. Kakak ipar, ini semua salahku. Jangan sakiti aku. Yuan, kamu baik-baik saja? Kenapa kamu mendorongnya? Kak Yulin, aku baik-baik saja. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak muncul di hadapanmu. Kehadiranku membuat kakak ipar marah. Aku pergi. Bukan kamu yang salah, dan bukan kamu yang seharusnya pergi. Bibio, dia yang melakukan kesalahan. Kalau ada yang pergi, seharusnya dia. Sintong, aku sudah bilang berkali-kali padamu. Aku dan Yuan tidak ada apa-apa. Kenapa kamu begitu cemburu? Kamu tidak tahu, dia adalah seorang wanita yang sangat baik hati. Aku akan mengantarmu ganti baju. Kondisimu tidak baik, jangan sampai masuk angin. Xiao Kai, bawakan tas untuk Bibio. Sayang, jangan berantem lagi. Apa karena waktu lalu? Kalian berdua jatuh bersamaan, dan aku mengantarnya ke rumah sakit, bukan kamu? Marah? Sudah, aku salah. Aku janji, kalau ada kejadian seperti ini lagi, aku pasti akan merawatmu dulu, oke? Tunggu sebentar. Kamu masih mau apa lagi? Kalau mau pergi bol, tanda tangani ini dulu. Sekarang sudah bisa kan? Yuan, kita pergi. Chen Yulin. Sebelum kamu menandatangani, kamu sudah lihat ini apa belum? Apapun itu, sekarang kamu pasti puas kan? Kesabaranku ada batasnya. Sampai sekarang, kamu masih membelanya. Bagaimana bisa? Memang pantas disebut cahaya bulan. Dalam pertarungan 3 orang ini, aku mengundurkan diri. Chen Yulin, Zhou Yuan. Semoga kalian langgeng. Kakak ipar, jangan salah paham. Dulu saat aku tidak enak badan, Kak Yulin selalu merawatku seperti ini. Chen Yulin, aku kira kamu sedang menungguku. Ternyata sedang merawat cahaya bulan MU dengan penuh perhatian. Tuan muda, apakah urusan Anda sudah selesai? Perlu saya urus? Surat perceraian sudah ditandatangani. Aku dan Chen Yulin sudah bisa dianggap bercerai. Bercerai? Sayang, jangan ngomong sembarangan. Kapan kita bercerai? Iya, Bu. Bisakah kamu jangan merajuk tanpa alasan? Kamu tahu, aku paling tidak suka kamu mengancamku dengan perceraian. Aku tidak mengancammu, Chen Yulin. Kita sudah bercerai. Perceraian itu urusan 2 orang, aku saja tidak setuju. Bagaimana bisa bercerai? Kamu bahkan tidak tahu dasar-dasarnya. Tuan Chen memang merelupaya. Kamu yang tanda tangan di depan mataku. Kamu tidak ingat? Li Sintong, aku lihat kamu.
Kak Yulin. Jangan bertengkar dengan kakak ipar, ini salahku. Kakak ipar. Aku tahu kamu tidak suka aku dan Kak Yulin. Memang pernah punya masa lalu. Dia bahkan bilang akan menikahiku. Dan punya anak denganku. Tapi, semua itu sudah berlalu. Tapi semuanya terwujud. Bibi Zhou. Ibu, otakmu bermasalah ya? Yuan. Ngapain melotot? Kamu tidak dengar dia bilang apa? Dia, Li Xintong, jangan cari masalah lagi. Kesabaranku ada batasnya. Chen Yulin. Kamu hebat. Istriku, kerja keras ya. Chen Yulin Chen Kai. Kalau kalian tidak menghargai, mulai sekarang, aku akan menarik kembali semua cintaku. Ebio. Ayah, orang di mobil itu kayaknya ibu. Di sebelahnya ada pria. Pria. Kakak ipar kan tidak punya teman, kok bisa bersama pria? Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Ayo Xiao Kai, berikan HP-nya. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Dia memblokir kita semua. Ayah, ibu tidak mungkin selingkuh lalu meninggalkan kita kan? Beraninya. Kak Yulin, dia baru turun dari lantai atas. Cepat periksa, lihat dia bawa barang apa tidak. Ayah, sudah diperiksa, ibu tidak bawa apa-apa. Bagus Li Xintong, ternyata sudah dapat yang lebih kaya. Pergi tanpa bilang. Kak Yulin, kayaknya kita salah pikir. Kakak ipar seharusnya tidak mungkin selingkuh. Kenapa? Ibu rumah tangga seperti dia, mau selingkuh juga harus ada kesempatan. Aku lihat dia cuma pura-pura di depanmu. Dia juga nggak punya cara lain. Maksudmu? Semua ini cuma akting buat aku? Li Xintong, aku gak nyangka kamu licik banget. Pikir dengan akting gini aku bakal menyerah? Aku gak bakal kasih dia menang. Ayah, karena terlalu dimanja, makanya dia jadi semaunya gini. Aku penasaran, berapa lama dia bisa bertahan di luar tanpa uang. Pada akhirnya, dia pasti bakal pulang merangkak ke aku. Kalian berdua makan yang banyak ya. Tante Zhou. Bakso ini. Ada jahe ya? Ayah, Xiao Kai nggak boleh makan jahe.
Dikit aja langsung muntah parah. Mama aku masa nggak pernah pakai jahe. Ayah, udah berhari-hari, Mama belum minta maaf juga ya? 2 hari ini dia bahkan gak balas chat aku. Nggak mungkin. Mama pernah bilang, dia nggak akan mungkin ninggalin kita berdua. Ayah, jangan-jangan Mama beneran nggak mau kita lagi? Lee Sintong. Lumayan licik juga ya. Pakai cara ini buat maksa kita. Kamu pikir aku udah Xiao Kai? Gak bisa hidup tanpa kamu? Kalau kamu minggat, jangan pernah balik lagi. Aku kasih tahu. Kita bakal hidup lebih baik tanpa kamu. Xiao Kai. Jangan makan ini. Ayah pesan online buat kamu. Aku gak percaya, tanpa Lee Sintong. Kita berdua gak bisa hidup. Yuan. Celana dalam Xiao Kai dicuci pakai apa? Ya aku masukin mesin cuci pakai deterjen biasa. Gatal banget ayah, bagian bawahku gatal. Kulit Xiao Kai. Di bagian tertentu sensitif banget. Celana dalam harus dicuci manual pakai sabun sulfur. Kalau pakai deterjen, bisa bengkak dan luka. Kak Yulin. Maaf, aku nggak tahu. Udahlah nggak apa-apa, di dunia ini. Yang tahu kesukaan dan pantangan aku dan Xiao Kai. Mungkin cuma Sintong. Sintong tidak ada. Aku bahkan tidak bisa menemukan obat Xiao Kai. Sintong, kamu di mana? Kak Yulin, beberapa hari lagi ada acara pewarisan. Keluarga tabib legendaris, keluarga Li. Keluarga Li akan memilih satu pasien untuk diobati oleh kepala keluarga. Aku sudah cari kenalan untuk mendapatkan undangan. Nanti kita bawa Xiao Kai bersama-sama. Aku akan memohon keluarga Li menyembuhkannya. Yuan. Untung ada kamu. Ini dia keluarga tabib legendaris yang termasyhur itu. Bahkan di taman pun pakai tanaman obat langka. Lihat itu. Ginseng merah bernilai ribuan koin, ada juga jamur lingzi api. Dalemannya benar-benar mewah banget. Taman ini bukan sembarang orang bisa masuk, kalau mau masuk. Kekayaan kurang dari 1 miliar, jangan harap. 1 miliar? Astaga. Bibio, kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku bisa datang ke tempat ini? Kak Yulin. Jangan-jangan masih memikirkan Lee Sintong? Ayah, jangan khawatir. Bibio sudah menghubungkan kita dengan keluarga Li. Ibu akan kembali seperti anjing, mohon jangan usir dia. Hari ini adalah hari bahagia pewaris baru keluarga Li. Juga hari kelahiran kembali Xiao Kai. Ayo kita masuk. Iya ayah, cepat masuk. Sintong. Ayah, kenapa? Xiao Kai. Aku kayak lihat ibumu. Bibio. Tidak mungkin, Bibio bilang. Tempat ini tidak bisa dimasuki orang dengan kekayaan kurang dari 1 miliar. Ibu yang culun seperti itu, mana mungkin bisa datang ke tempat ini? Iya, Kak Yulin. Jangan salah ha? Sudah, ayo kita masuk. Tuan muda, katanya mantan suami dan anakmu akan datang. Untuk menghindari masalah, lebih baik bawa lambang kepala keluarga. Aturan tidak boldelanggar, sebelum upakara pewarisan selesai. Lambang kepala keluarga. Hanya ayahku yang berhak memakainya. Ya. Sintong. Bibio. Aku tadi pikir, benar-benar salah lihat. Sayang, kenapa tidak pulang? Sudah berhari-hari, masih belum puas? Rumah.
Maksudmu, rumah kalian bertiga? Sayang, jangan marah-marah lagi. Ebio, ayah menghidupimu selama bertahun-tahun. Kamu masih marah-marah sama ayah? Sayang. Dengar, pulang sama aku. Aku bisa memaafkanmu kabur dari rumah. Apa aku butuh maafmu? Chen Yulin, aku ingatkan lagi. Rumah yang kamu bilang itu tidak ada hubungannya sama sekali denganku. Kakak ipar, aku tahu kamu gengsi. Orang biasa seperti kamu dapat suami seperti Kak Yulin. ITU rezeki yang besar. Mainan, pura-pura menolak, itu, hentikanlah. Pura-pura menolak. Main akal-akalan dan marah-marah. Aku tidak akan selalu memanjakanmu. Ebio. Tak kusangka di saat seperti ini, kamu masih main akal sama ayah. Dibandingkan dengan Bibio, kamu jauh kalah. Ayah, kalau tahu ibu seperti ini, kenapa dulu tidak bersama Bibio? Chen Yulin Chen Kai. Aku Lisik. Yang tulus pada kalian. Di hati kalian, aku seburuk itu? Xiao Kai. Aku dan ayahmu memang punya masa lalu, meski itu penyesalan seumur hidupku. Tapi itu sudah berlalu. Bibio, kamu dan ayah seharusnya tidak berpisah. Kalau ibu tidak mau rumah ini, seharusnya memberi tempat untukmu. Xiao Kai, jangan asal bicara. Aku dan ibumu adalah pasangan suami istri. Sebenarnya aku juga merasa kamu dan Yuan lebih cocok. Istri. Kenapa kamu bisa bicara seperti ini? Kamu tidak tahu kalau kata-katamu sangat menyakitkan? Bicaramu sangat menyakitkan. Aku sangat mencintaimu. Sinta. Cintamu, aku tidak pantas menerimanya. Cintamu adalah saat Xiao Kai sekarat. Tanpa ragu memilih untuk percaya pada orang lain. Mengurungku di rumah sakit jiwa selama 2 tahun. Ayah memihak Bibio. Kenapa? 2 tahun lalu, Bibio yang menyelamatkan nyawaku. Dia juga yang menstabilkan kondisiku. Sekarang, dia bahkan menggunakan koneksinya untuk mendekati keluarga Li. Sama-sama wanita. Kenapa perbedaan kalian begitu besar, Ibu? Apa yang pernah kamu lakukan untukku dan ayah? Tolong jangan egois seperti ini. Kakak Yulin, bagaimanapun juga, aku hanya ingin kalian baik-baik saja. Jika kehadiranku membuatmu dan kakak ipar salah paham, aku bisa pergi. Aku tidak ingin kalian bercerai. Kamu tidak ingin. Seperti yang kamu inginkan. Aku dan Chen Yulin sudah bercerai. Bercerai? Ayah, kapan kamu dan ibu bercerai? Tong, jangan asal bicara. Kapan kita bercerai? Ibu, beberapa hari lalu kamu mengancam ayah dengan perceraian. Ayah tidak mempermasalahkannya. Sekarang kamu melakukannya lagi. Ibu, kamu benar-benar tidak takut. Ayah benar-benar meninggalkanmu? Kalau begitu aku akan jelaskan padamu, Chen Yulin. Kita sudah bercerai. Tidak mungkin, aku tidak pernah setuju untuk bercerai. Kita masih suami istri yang sah. Baik, aku ingatkan kamu, saat orang tuamu mengunjungi kita, kamu hanya memikirkan Chou Yuan. Dokumen yang kamu tanda tangani adalah surat perceraian kita. Sejak saat itu, kita hanya orang asing. Sintong, kesabaranku ada batasnya. Aku bisa memaafkanmu karena cemburu. Tapi aku tidak bisa memaafkanmu yang terus-menerus mengancamku dengan perceraian. Selama bertahun-tahun, kalau bukan aku yang menanggungmu, kau pasti sudah mati kelaparan di jalanan. Chen Yulin, kalau saja kau benar-benar mencoba memahami, kau tidak akan sampai sekarang masih mengira aku hanya mengancam cerai untuk menakutimu. Lepaskan, aku tidak tertarik mengancammu. Tidak tertarik? Kalau begitu, kenapa kau mengambil risiko besar? Datang keluar dari tuanku. Aku tidak boleh katakan. Hari ini sangat penting untuk Xiao Kai. Sebelum aku benar-benar marah, lebih baik kau pulang ke rumah sekarang juga. Chen Yulin, hari ini sangat penting untuk kalian, ya? Tapi tanpa aku, kalian tidak akan berarti apa-apa hari ini. Karena kepala keluarga Li yang baru, yang kalian cari-cari dengan susah payah, adalah aku. Ya Tuhan, ini dia keluarga dokter legendaris. Lihat, tamu-tamu di sana, apakah mereka orang-orang penting? Yang biasanya hanya muncul di daftar orang terkaya? Ayah, kalau saja kau kenal salah satu dari mereka.
Pasti sangat membantu pekerjaanmu. Yuan, berkatmu. Kami bisa masuk ke keluarga Li. Tenang, keluarga Li pasti akan menyembuhkan penyakit Xiaokai. Ibuku tidak menyadari perbedaan dirinya dengan Bibiu. Sampai menggunakan trik pura-pura melepaskan ini, mengira ayah akan percaya. Sudahlah Xiaokai, jangan marah. Sebentar lagi, kepala keluarga Li yang baru dan yang lama akan tiba. Kudengar, kepala keluarga Li yang baru ini memutuskan hubungan dengan keluarganya demi seorang rakyat biasa, dan dengan sepenuh hati. Berkorban untuk keluarganya selama lebih dari 10 tahun. Baru-baru ini saja kembali ke keluarga. Sungguh mulia. Aku penasaran siapa yang beruntung. Dirawat dengan sepenuh hati olehnya, tidak seperti ibuku. Yang hanya bisa hidup dari belas kasihan orang lain. Ebio, Bukannya aku suruh pulang. Kenapa kau seperti hantu? Terus mengikutiku? Aika, maaf, aku datang untuk menghadiri upacara pengukuhan kepala keluarga Li. Aku, Li X Iron Tong. Kau sungguh merasa penting sekali di acara sepenting ini. Keluarga Li, kau malah datang menggekau. Apa kau ingin membunuh Xiao Kai? Aku sudah tidak ada hubungannya dengan kalian. Apapun yang kulakukan, tidak akan mempengaruhimu. Ibu, sadarlah akan dirimu sendiri, ya? Orang-orang yang datang hari ini semuanya adalah tokoh-tokoh yang biasanya hanya terlihat di daftar orang terkaya. Kalau mereka tahu, orang sepertimu hanya menurunkan standar dan menyalahkan aku serta ayahku. Bagaimana kalau kami diusir keluar? Kamu, berani sekali kamu bicara dengan nada seperti itu padaku. Ini bukan tempatmu untuk berbuat semaumu. Chenyulin, kamu juga merasa aku datang ke sini akan membuatmu malu, ya? Ya, Chenyulin, seluruh dunia boleh merasa aku memalukan. Tapi kamu tidak boh. Aku yang dulunya putri kesayangan, sekarang jadi ibu rumah tangga yang hanya berputar di rumah, semua karena kamu. sudah kubilang berkali-kali, hari ini sangat penting untuk Xiao Kai. Sebagai ibunya, bagaimana bisa kamu tidak tahu prioritas? Bukan aku tidak tahu prioritas, tapi kalau aku tidak datang, upacara warisan ini tidak akan bisa berlangsung. Ibu, kamu lagi ya? Upacara tidak bisa berjalan tanpamu? Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu keluarga dekat keluarga Li yang diundang ke upacara ini? Kakak ipar, jangan-jangan kamu bosan sampai berpura-pura jadi kepala keluarga Li? Berani sekali kamu menghina kepala keluarga Li yang baru di sini. Tahukah kamu betapa hebatnya wanita ini? Demi suaminya, dia meninggalkan keluarga kaya dan berdedikasi sepenuhnya untuk keluarga selama lebih dari 10 tahun. Istri yang tak tertandingi di dunia ini. Dengan apa kamu berani menirunya? Dia berdedikasi sepenuhnya. Dia istri yang tak tertandingi. Kalau aku juga sudah merawatmu dan Xiao Kai selama 15 tahun. Tapi di matamu, aku malah memalukan. Kamu berani bandingkan dengan kepala keluarga? Dia berkorban diam-diam untuk suami dan anaknya. Kamu hanya peliharaan ayahku. Ibu, sadarlah. Tanpa ayahku, kamu sudah mati kelaparan. Chenyulin, kamu juga berpikir begitu? Aku. Li Xintong, kamu mau memaksa Yulin bicara kasar seperti itu? Antara kalian berdua, sudah tidak ada cinta lagi. Lebih baik kamu lepaskan dengan sukarela. Aku dan dia sudah bercerai. Dia mencintai siapapun bukan urusanku. Semoga kalian berdua bahagia selamanya. Saya pamerka, berani sekali berisik di keluarga Li. Sepertinya urusan keluarga mereka yang tidak pantas ditampilkan. Mohon tenang, saya akan lihat. Wanita berbaju panjang itu kok mirip sekali. Semoga kalian berdua sangat baik. Tamu yang terhormat, tuan rumah dan putra mahkota kami akan segera tiba. Jika kalian ada urusan pribadi, silakan menuju ke ruang luar. Tuan, Anda salah paham. Kami tidak ada hubungan dengan wanita gila ini. Sama sekali tidak kenal, tidak tahu. Benar, kami bahkan tidak kenal dia, malah dia terus-menerus mengganggu ayahku. Maaf tuan muda, saya akan segera mengusirnya. Pasti tidak akan mengganggu tuan rumah dan putra mahkota. Tamu yang terhormat, silakan pergi. Jika terus membuat keributan, saya akan memanggil satpam. Anda putra mahkota? Tidak mungkin. Tuan muda, pasti Anda salah. Dia cuma ibu rumah tangga yang memaksa. Tidak mungkin putra mahkota keluarga Li. Walau saya mirip luar, tapi pernah lihat foto putra mahkota. Sangat mirip dengan tamu ini. Anda pasti salah, dia mantan istriku. Cuma wanita gila, mana mungkin yang mulia? Putra mahkota keluarga Li. Iya, ibuku cuma orang biasa. Tidak mungkin putra mahkota kalian, mungkin aku salah. Tapi tuan rumah dan putra mahkota kami akan segera tiba. Tamu yang terhormat, silakan ikut saya ke ruang tamu. Jangan ganggu tamu lain di sini, Bu. Cepat pergi. Tapi tadi dia mengaku sebagai putra mahkota Li, bilang tanpa dia. Upacara ini tidak bisa terlaksana. APA, berani mengaku sebagai putra mahkota Li, tidak tahu diri. Benar, orang seperti ini harus diberi pelajaran. Li Xintong, cepat sujud minta maaf. Nanti Yuan tidak bisa mengendalikanmu. Kamu telah menghina keluarga Li yang mulia. Sampai sekarang kamu masih merasa ini salahku, jadi apapun yang kukatakan, kamu tidak akan percaya. Tidak dengar? Aku suruh kamu minta maaf, pulang. Siapa yang berani? Berani sekali menghina kepala keluarga Li. Putra mahkota, murid ini buta, mohon hukuman. Bibi Zhou. Tidak mungkin, ini pasti tidak mungkin. Dia cuma ibu rumah tangga yang kusut. Mana mungkin putra mahkota kalian?
Kakak Yulin, Xiaokai. Cepat katakan sesuatu. Buta matamu. Ini adalah kakak senior keluarga Li. Mau menipumu? Kamu pikir kamu siapa? Berani menghina putra mahkota di sini. Wanita ini terlalu licik. Capulah keluarga, asal Anda perintah. Saya hanya perlu saja desakan. Biarkan dia hidup, tak bisa mati pun tak bisa. Sintong, tidak, istriku. Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau kamu adalah pewaris keluarga Li? Aku hanya bercanda sebelumnya. Lihat. Membuatmu salah paham, tapi sekarang semuanya sudah jelas. Kita berbaikan, lanjutkan hidup dengan baik. Kamu tahu, di hatiku hanya ada kamu. Ibu, kenapa sembunyikan dari aku dan ayah? Kamu bilang, aku dan ayah yang paling kamu sayang. Ayah juga bilang, ini salah paham, sekarang sudah jelas. Kita sekeluarga bisa hidup bersama. Ibu, dulu kamu paling sayang aku. Daniel, Hamba di sini. upacara penerusan, apakah akan dimulai? Suruh orang-orang tak berkaitan pergi. Jangan ganggu aku. Ya, mohon Tuan Muda pindah ke ruang utama. Mulai hari ini, putriku Li Sintong Akan menjadi kepala keluarga Li satu-satunya, dia akan membawa keluarga Li makmur dan jaya. Sintong. Aku Yulin. Aku suamimu. Sumpah setia kita. Kenapa kamu buang aku? Kakak Yulin, sadarlah, jangan tertipu olehnya. Dia pasti pakai cara licik. Untuk menaiki posisi, dia sengaja pamer di depanmu. Hanya supaya kamu meniisal, jangan tertipu. Ayah, kejarlah ibu kembali. Ibu paling sayang kita berdua. Benar. Asal aku minta maaf, ibu pasti kembali. Sekarang, aku akan memilih satu orang secara acak. Untuk jobati. Pilih aku. Pilih aku Li Sintong. Kamu harus pilih Xiaokai. Dia anakmu yang kandung. Harimau tak makan anaknya, jangan pilih orang lain. Ibu, aku di sini. Ibu, beri aku kesempatan lagi. Kita sekeluarga bersama, lebih berharga dari apapun. Di rumah sepi itu, apa gunanya? Tanpa aku, siapa yang akan merawatmu sampai akhir? Pilih Xiaokai. Li X Ian Tong. Kamu wanita APA? Mempermainkan kakak Yulin. Perasaan bertahun-tahun. Kakak Yulin merawatmu 15 tahun. Sekarang seenaknya pergi, baru sampai rumah. Langsung buat citra istri dan ibu yang baik. Perhitunganmu benar-benar licik. Kapala keluarga Li, Baroninnya kau fitnah. Nyawamu ada berapa? Li X Ian Tong. Kau wanita tega yang tewas tidak ditolong. Kau bisa selamatkan Xiaokai, sengaja tidak kau tolong. Ini balas dendamu. Kau bukan manusia. Kubensi. Ilmu pengobatanku. Untuk selamatkan dunia, tapi tidak selamatkan orang tak berperasan. Tidak obati orang tak bermoral, apalagi selamatkan. Si pengkhianat lupa budi, pengkhianat keluarga. Sintong, aku salah. Aku bukan manusia, ku jadi budakmu, ayo kita rujuk. Kita tetap satu keluarga. Xiaokai, sujud ke ibumu. Maaf. Aku benar-benar salah. Ma pulang ya. Kumahan, pulang bo? Tuan Chen, hormatilah diri. Antara kita. Sudah tanda tangani akta cerai, jelas tertulis hitam di atas putih. Saat kau kunci aku di rumah sakit jiwa demi dia. Kita sudah putus. Jangan bercanda, tidak lucu. Dan kau? Chen Kai. Ibu kandungmu adalah Tante Yo kesayanganmu. Jangan panggil aku ibu. Kau tidak pantas. Ma, aku tahu kau sedih. Tapi Ma, jangan bercanda seperti ini. Kakak Yulin, Xiaokai. Dia cuma mau kalian kembali dengan cara ini. Supaya dia dapat muka. Niatnya jahat. Akulah yang tulus padamu. Daniel, periksa.
Yuan 2 tahun ini. Dengan cara apa? Dari siapa di keluarga Li? Beli obat-obatan langka apa? Lapor, Tuan Kepala, sudah kuperiksa. Zhou Yuan, ayo. Tidak ada catatan pembelian. Selain itu, laporan residu obat yang diminum Tuan Chen Kai, isinya adalah bubuk biasa dan tonik murah. Selain itu, obat jenis ini untuk Tuan Chen Kai tidak berguna lama-lama, malah tambah beban tubuh. Obat yang kau beri padaku. Aku bayar dengan harga yang sangat mahal. Tidak, mereka yang memfitnahku. Li Sintong sengaja menjerumuskanku. Bola tanah itu, ganti bola tanah itu selesai. Bahkan jika itu benar, tapi apa masalahnya? Aku akan menginjak-injaknya. Buch Newland dan Xiao Kai benar-benar membencimu selesai. Soal penyakit Xiao Kai, HMPH, aku menyuruh orang membelinya. Obat-obat ajaib itu cuma suplemen termurah. Asal tidak membunuh orang, itu sudah cukup, dan membuat mereka berdua lebih bersyukur padaku. Wanita jahat. Chen Yulin, kau berani memukulku? Kau berani memukulku demi wanita ini? Aku sudah berkorban segalanya untukmu, apa kau buta? Diam. Li Sintong adalah istriku. Aku ingin sekali membunuhmu. Yuan. Itu obat penyelamat Xiao Kai. Kau malah menginjaknya. Kau juga memberinya makan sampah ini. Kau hampir membunuh Xiao Kai. Dia adalah anak kandungmu sendiri. Obat-obat itu benar-benar palsu. Mengapa kau menipuku dan ayahku? Aku jelas-jelas anak ibu. Mengapa aku anakmu? Mengapa? Karena dia memonopoli posisi Nyonya Chen. Kalau tidak, untuk apa aku menggunakan cara seperti ini? Semua ini karena Li Sintong memaksaku. Semua karena dia memaksaku, sungguh penuh dengan cinta dan perhatian. Zhou Yuan, cintamu adalah menginjak-injak obat penyelamat orang lain. Mempertaruhkan nyawa anakmu sendiri hanya untuk memuaskan kepentingan pribadimu, cintamu membuatku mual. Danyu, di sini terlalu berisik, usir tamu. Kau menggunakan nama keluarga Li untuk menipu uang di luar. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Gugat dia. Buat dia mendekam beberapa tahun. Ya, kepala keluarga. Li Hintong, kau berhenti. Itu. Li Hintong, kau berhenti. Sintong, lihatlah Xiao Kai. Dia adalah anak yang kau besarkan sendiri, Sintong. Halo. Bos Wang, apa? Hentikan kerjasama. Kenapa sih? Halo. Halo, Bos Li. Pinjaman kita. Halo. Apa kamu meremehkanku? Aku sudah baik padamu. Bos Chen menyinggung keluarga Li. Tidak berani bekerja sama lagi denganmu. Heitai saja. Mama sakit. Xiao Kai. Mama, aku ingin makan sayap ayam kola buatan Mama. Papa. Papa, aku sakit. Xiao Kai, dia tidak mau menerima, dia tidak mau kita lagi.
Papa salah. Kita semua salah. Mama. Yo Yuan, kamu ngapain? Ambil uang pisah yang jadi hakku. Kenapa? Kamu pikir kamu masih bos Chen yang dulu? Sekarang kamu cuma orang miskin yang punya banyak utang. Sia-sia aku tidur denganmu selama ini. Kamu. Perempuan jahat. Kembalikan uang dan perhiasannya, itu milik Sintong. Perhiasan Sintong yang dulu. Kalau Sintong pulang dan tidak menemukannya, dia akan sedih. Wah, sekarang ingat mantan istrimu. Sayangnya, dia sekarang kepala keluarga Li. Bahkan tidak mau melirikmu. Kembalikan barang-barang itu. Kamu kan ibu kandung Xiao Kai. Kamu tidak peduli sama sekali dengan Xiao Kai? Sudah hidup bersama selama 2 tahun. Dulu hanya pura-pura. Hanya Sintong. Sintong yang tulus padaku dan Xiao Kai. Benar-benar tulus. Aku yang salah pada Sintong. Ibu kandung? Dari dulu hanya pinjam rahim untuk punya anak. Aku tidak pernah berniat mengakuinya. Cuma sel telur, pada dasarnya cuma alat. Sekarang baiklah. Jadi beban yang sakit-sakitan, si imut. Jangan menghalangi jalanku. Li Sintong. Dia kan anak kandungmu. Sudah memanggilmu mama selama 14 tahun. Kumohon kasihanilah, dia tidak boleh. Li Sintong. Kamu adalah tabib ajaib. Dengan gerakan jari, kamu bisa menyelamatkannya. Li Sintong. Ebio. Aku anak kandungmu. Mereka bilang kamu tabib ajaib. Bisa menyelamatkan banyak orang. Kenapa kamu tidak menyelamatkanku? Ebio. Tolong selamatkan aku. Kepala keluarga, opini publik sudah tidak terkendali. Segera turunkan trending. Turunkan. Biarkan mereka terus mencaci. Aku akan menyiapkan panggung untuk mereka. Danyu, siapkan konferensi pers. Aku ingin siaran langsung tanpa editan di seluruh jaringan. Aku ingin semua orang melihat dengan jelas. Apa itu kebenaran? Apa itu karma? Kepala keluarga Li, tentang mantan suamimu, Tuan Chen. Menuduhmu tidak mau menolong. Apa tanggapanmu? Apakah karena dendam? Kamu menolak menyelamatkan anakmu, Chen Kai? Bagaimana tanggapanmu tentang keraguan publik terhadap karaktermu? Silakan duduk. Konferensi pers hari ini utamanya ingin menjelaskan 3 hal. Pertama, fakta sebenarnya. Kedua, dasar hukum. Ketiga, sikapku. Pertama, aku ingin menjelaskan tentang tidak menolong ini. Silakan ikuti aku, tonton video dan beberapa dokumen. Ini rekaman CCTV di rumahku sebelumnya dan beberapa dokumen. Video sudah aku unggah di halamanku. Kalian bisa menontonnya sendiri. Lepaskan aku tidak gila. Sintong. Kamu terlalu emosional, pergi ke rumah sakit jiwa. Introspeksi diri. Setelah kamu sadar, aku akan menjemputmu. Danyu. Kakak ipar, Xiao Kai sudah cukup menderita. Jangan beri dia obat-obatan tidak jelas yang merugikan. Ini bukan obat tidak jelas, ini obat rahasia keluarga tabib ajaib, keluarga Li. Meski tidak bisa menyembuhkan penyakit Xiao Kai, tapi bisa meringankan. Kakak Yulin, kakak ipar gila, kamu juga ikut dia. Jakuma ibu rumah tangga, mana mungkin kino. Orang dari keluarga tabib ajaib Li. Menurutku,
Dia sengaja. Tolong, seseorang yang menghancurkan obat penyelamat anaknya sendiri. Dan terus memberinya obat berbahaya. Dan seorang ibu yang dikirim suaminya sendiri ke rumah sakit jiwa. Siapa yang lebih jahat? Siapa yang melihat tiga tidak menyelamatkan? Secara hukum, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Sedangkan Chen Kai, seperti yang semua lihat, ibu kandungnya secara biologis adalah Nyonya Yuan. Sementara aku, Li Xintong, hanya alat yang mengandung. Dan membesarkan anak ini. 14 tahun penuh perjuangan. Yang didapat malah ayah dan anak ini mengirimku ke rumah sakit jiwa. Sampai sekarang, apa hak mereka menyandang nama seorang ibu? Untuk memaksaku secara moral. Astaga, pembalikan yang mengejutkan, pria ini dan wanita jahat itu. Sungguh tidak punya hati. Menginjak-injak obat penyelamat anaknya sendiri. Mengirim istri sah ke rumah sakit jiwa. Masih berani meminta, malu tidak? Tunggu Sintong, kami tahu salah. Lihatlah kita pernah jadi suami istri. Lihatlah. Kamu membesarkan Xiao Kai selama 14 tahun atas dasar kasih sayang itu. Tolong selamatkan dia tidak bersalah. Ebyo. Tolong selamatkan aku. Aku pasti akan berbakti padamu. Aku benar-benar tidak ingin tiga. Ebyo. Mama. Aku sangat tidak nyaman. Tolong selamatkan aku. Chen Yulin. Perlu aku ingatkan. Siapa yang menginjak obat penyelamat Xiao Kai? Dan siapa yang dengan tangannya sendiri memutus jalan hidup anaknya? Aku tidak sengaja. Semua salah wanita jahat Yuan itu. Ternyata kalian yang tidak membiarkan ibuku menyelamatkanku. Kalau ibuku menyelamatkanku, penyakitku sudah sembuh, kepala keluarga. Bos Shen ingin mengundangmu makan malam. Untuk membicarakan kerjasama. Beritahu Bos Shen, aku akan datang tepat waktu. Xiao Kai, makan. Aku malam ini harus kerja lagi, kamu istirahat yang baik. Ayah, dulu kita. Kalau kita lebih baik pada ibu, apakah tidak akan seperti sekarang? Jangan dipikirkan lagi. Lagi pula. Tidak usah dibicarakan lagi. Kamu dari departemen mana? Berhenti, tidak berguna. Kalau sampai menakuti kepala keluarga, 10 nyawa pun tidak cukup, keluar. Ebyo. Ebyo. Maafkan aku. Aku ingin makan sayap ayam kola buatanmu. Ebyo. Ibu, pulanglah ibu. Bukankah ibu tidak ingin melihat Kai sedih? Sintong. Cepat lihat Xiao Kai, dia hampir tidak bisa bertahan. Dia adalah anakmu, kamu tidak bisa tidak menolongnya. Ebyo. Aku tahu aku salah. Ebyo, tolong selamatkan aku. Tuan Chen, segera pergi. Kalau tidak, kami akan memanggil polisi. Aku tidak pergi. Kalau dia tidak mau menemuiku hari ini, aku akan tetap di sini. Buat dia menanggung reputasi buruk karena mengabaikan suami dan anaknya. Li Xintong. Akhirnya kamu mau menemuiku, cepat tolong dia. Sekarang dia hampir tidak bisa bertahan. Kamu tahu aku adalah ibunya. Ebyo. Aku benar-benar tahu aku salah, sebelumnya aku dan ayahku bodoh, ibu.
Tolong selamatkan aku. Chen Kai. Kerusakan yang kalian lakukan padaku, kenapa kalian pikir? Hanya dengan mengaku salah bisa menghapus semuanya? Penyakitmu, carilah ibumu yang biologis. Yuan yang menyelamatkanmu. Aku, Li X Ian Tong. Tidak berhutang apapun pada kalian. Li Sintong, apa yang harus aku lakukan agar kamu mau menolongnya? Kamu mau nyawaku? Aku berikan padamu. Niawomo. Untuk apa aku mau barang yang tidak berharga itu? Danyu, antar tamu pergi. Jika mereka berani berisik lagi, langsung tangani. Tidak perlu memanggil polisi. Ebio. Liek Sian Tong, Kelyuarla. Kamu akan mati dengan tidak baik. Nona Yo, menerobos masuk ke rumahku dan memakiku. Aku terlihat baik-baik saja ya? Keluarga Li dengan satu kata saja bisa menghancurkanmu. Kamu pikir aku masih seperti dulu yang mudah ditindas? Semua karena kamu, kalau bukan karena kamu. Kakak Yulin tidak akan menuntutku. Xiao Kai juga tidak akan Benjamin Benzico. Kamu yang mengambil segalanya dariku. Zhou Yuan. Perlu saya ingatkan? Kamu yang mencuri sel telurku. Meminjam perutku untuk melahirkan anak, menginjak obat penyelamat yang kumohonkan. Mengurungku di rumah sakit jiwa selama 2 tahun, masuk ke rumahku. Memakai baju tidurku, tidur dengan suamiku. Dan menghasut Chen Kai untuk membenciku. Siapa sebenarnya yang merebut segalanya? Itu pantas untukmu. Kamu sama sekali tidak pantas untuk Yulin. Dia selalu mencintaiku. Xiao Kai juga anakku. Sepertinya kamu tidak mengerti bahasa manusia. Danyu. Membeli obat palsu, terlibat penipuan, kurasa. Tempatmu seharusnya di penjara, bukan di sini. Tidak, kamu tidak bisa. Liek Sian Tong, berani sekali kamu. Saat kamu menipu uang, aku belum bercerai. Apalagi, kamu menggunakan nama keluarga Li untuk menipu di luar. Secara emosi maupun logika. Aku berani. Li Sintong, kamu berani memukulku? Kamu. Danyu. Orang seperti ini sangat mengganggu. Kedepannya, orang seperti dia tidak perlu dimasukkan, langsung selesaikan. Baik, Tuan Muda. Li X Ian Tong. Lepaskan.